Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kembali lagi dalam program GPDI Film Melatih Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 13 ayat 9 sampai 10. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita merenungkan bahwa ayat ini mengatakan Uza mati kena murka Tuhan. Apa yang menyebabkan Uza mati? Kalau kita baca di ayat yang 9 dan ke-10, ketika kerbau-kerbau pengangkut tabut perjanjian itu tergelincir, Uza dengan sigap memegang tabut perjanjian itu. Kalau kita lihat bahwa yang dilakukan Uza ini baik adanya, tetapi kenapa sampai Uza mati? Kita mau sama-sama belajar mengapa sampai Uza mati. Mari sama-sama kita belajar dalam 1 Tawarik 15 ayat yang ke-13 sampai 15. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkut tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Uza mati? Ada beberapa hal yang mengakibatkan Uza mati dan terkena murka Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan di ayat ke-13 di 1 Tawarik 15 ayat 13, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Pada yang pertama, mereka tidak meminta petunjuk Tuhan seperti yang seharusnya. Raja Daud katakan kepada orang Lewi dan kepada imam-imam, kuduskan dirimu dan minta petunjuk kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Mengapa Uza mati terkena murka Tuhan? Ternyata pada pertama kali mereka mengangkut tabut perjanjian, ingin memindahkan tabut perjanjian ke tempat yang sudah Daud sediakan, yaitu mereka tidak meminta petunjuknya Tuhan. Ketika kita tidak melakukan hal yang baik dengan tidak meminta kepada Tuhan, dengan tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, apa yang terjadi? Murka Tuhan. Meskipun seringkali kita melakukan hal yang baik, hal apapun yang kita lakukan, hal baik apapun yang kita lakukan, di dalamnya harus ada Tuhan. Amin. Kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan. Bukan sekonyong-konyongnya karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebisaan kita, tetapi Tuhan mau segala yang kita lakukan, hal baik yang kita lakukan, di dalamnya ada Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan, sebaik apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan, itu tidak ada gunanya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa harus meminta petunjuknya Tuhan. Di ayat ke-13 dikatakan meminta petunjuk seperti seharusnya. Seharus yang dilakukan, harus dilakukan meminta petunjuk kepada Tuhan. Sebaik apapun yang kita lakukan harus meminta petunjuk daripada Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Di sini katakan bahwa orang-orang Lewi dan para imam harus mengangkat tabut perjanjian dengan bahu mereka sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Musa. Yang sebelumnya dilakukan oleh Uza adalah mengangkut tabut perjanjian dengan lembu-lembu. Bukan mereka yang mengusung, tapi dengan lembu-lembu, yang artinya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Hal baik apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan hal yang baik sekalipun,
Di dalamnya ada dua hal yang sangat terpenting, yaitu mengandalkan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tanpa dua hal ini, itu bukan kebenaran yang mutlak. Itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga ketika tabut perjanjian pada pertama kali dia angkat dan kerbau-kerbau yang membawa tergelincir, Uzza kena murka Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatunya oleh karena kemuliaan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan meminta petunjuk daripada Tuhan, dan dengan seturut tidak melanggar firman Tuhan. Apapun hal yang kita lakukan, kita tidak boleh melanggar firman Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita renungkan, bagaimana kita melakukan hal yang baik dengan baik dan mengandalkan Tuhan dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalamnya dan dengan meminta petunjuk daripada Tuhan dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya semuanya akan Tuhan berikan kepada kami dan kami melakukannya dengan hikmat daripada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, kami percaya setiap yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.